wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Bu, ini ada 3.000 ya, audiens kita pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, kita ketemu Siamas, kita ketemu lagi dengan Library Talks ya. Boleh tepuk tangan? Ya, Library Talks ini adalah acara weekly ya. Kalau teman-teman mungkin mengikuti di minggu pertama dan ketiga itu adalah internal ya. Sedangkan minggu kedua dan keempat adalah eksternal. Eksternal ini bisa dosen, bisa tokoh-tokoh, dan juga bisa dari alumni. Teman-teman mahasiswa juga boleh ya, kalau mau ngisi Library Talks untuk mengasah apa ya, akademis Anda ya, atau Anda punya buku yang menarik pengen sharing dengan teman-teman, boleh ya, atau bahkan misalnya mau ngobrol tentang drakor, boleh juga, nggak masalah ya. Karena ini kemasannya ini sersannya serius tapi santai. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada narasumber Ibu Febriana Arimbi. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Wah, ini jauh-jauh ya, ini tamu mahal karena kita datangkan spesial ya teman-teman dari Papua ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Jet lag apa ini Bu? Jet lag 5 jam. 5 jam ya. Ya, oke. Jadi pada pagi hari ini Bu, kita akan ngobrol nih tentang bea cukai ya, karena Bu Febri ini masih ingat Bu, dulu saya pernah menemani juga dengan Ibu ya waktu kita kunjungan bea cukai ke Priok ya Bu, kalau nggak salah ya. Iya. Tahun berapa itu, 2010 mungkin ya, atau 2011. Iya. Ya. Dan memang Bu Febri ini dosen pajak kita ya, tetapi juga pakar dalam hal bea cukai karena Bapak juga sebagai kepala kantor bea cukai wilayah Jayapura, dan sekarang juga digabung dengan termasuk Papua dan Papua Pegunungan ya, provinsi yang baru. Baik, Ibu mungkin ada yang mau di-share dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, Bu Febri? Ada yang mau disampaikan materinya? Boleh Pak Asbi? Baik Bu, silakan, time is yours. Ya, terima kasih Pak Eksawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita selalu berpikiran positif ya teman-teman ya. Nah, isu yang mau saya sampaikan yaitu terkait dengan barang kiriman yang ini penting juga karena saya yakin teman-teman juga tahu ya terkait dengan transaksi e-commerce ya. Jadi ini berkembang, dan bagaimana sih ketentuan kepabeanan dan cukai ya terkait dengan barang kiriman yang melalui transaksi e-commerce. Nah, di sini ada peraturan yang terbaru PMK nomor 199 tahun 2019 yang mengatur terkait dengan pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan cukai yang kaitannya dengan barang kiriman. Baik, saya izin berdiri, boleh ya? Baik teman-teman, ini beberapa definisi yang nantinya ada di dalam bahan materi saya. Pertama, barang kiriman. Apa itu barang kiriman? Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Kemudian barang kiriman yang melalui lintas negara, berarti kalau kita impor ya, kaitan dengan impor, itu ada sebuah dokumen ya disebut dengan consignment note. Dokumen pengiriman barang yang selanjutnya disebut dengan consignment note adalah dokumen yang mempunyai kode ya, sama lah seperti pajak ya, ada SPT gitu kan, kodenya SPT PPH, SPT PPN. Di sini juga ada kode disebut dengan CN22 atau CN23. Nah, ini merupakan dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang
dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada si penerima barang. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian secara e-commerce, teman-teman ini sebagai penerima barang. Nah, nanti ada jasa, perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini disebut dengan penyelenggara posnya tadi. Nah, kemudian ketentuan baru di PMK 199 tahun 2019 ini mengatakan bahwa nilai FOB-nya itu the minimus threshold, adalah batas minimal. Jadi ketentuan di kepabeanan ada batas minimal nilai pabeannya atau nilai FOB-nya. Nah, kemudian ada istilah level playing field, itu adalah konsep tentang keadilan. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada MFN, Most Favorite Nation, sebagai tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke suatu negara lainnya, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan negara tersebut. Nah, ini ada special rate terkait dengan bea masuk yang kita sebut dengan MFN. Next. Ya. Nah, ini pokok pengaturannya. Jadi ada the minimis threshold atau batasan minimum nilai FOB. Kemudian kita juga membahas tentang tarif untuk bea masuk, cukai, dan PDRI. PDRI adalah pajak dalam rangka impor, di situ ada PPN dan PPH. Kemudian ada simplifikasi prosedur kepabeanan. Jadi peraturan ini membuat dokumen pelayanan itu semakin prosedurnya semakin lebih mudah, gitu, lebih simple, lebih sederhana, gitu. Jadi mempermudah juga kepada si pihak importir atau konsumen. Next, Pak. Nah, the minimis threshold atau batas minimum ya, sebelum peraturan ini keluar itu batas minimumnya sebesar 75 US dollar per penerima barang per hari untuk bea masuk dan PDRI. Nah, ini sangat tinggi ya teman-teman ya, sangat tinggi. Kemudian dirubahlah aturan itu dengan the minimis thresholdnya menjadi 3 US dollar. Ini per kiriman untuk bea masuk, dan ini hanya bea masuknya saja, tidak sama PDRI-nya. Jadi nanti ketentuan PDRI, pajak dalam rangka impor yang PPN dan PPH itu mempunyai ketentuan khusus. Nah, kenapa ini berubah semakin rendah? Karena yaitu sistem digital kita nggak bisa kita halangi ya, sudah berkembang sangat pesat dan transaksi e-commerce juga sangat tinggi, di mana masyarakat juga sekarang lebih mudah untuk melakukan pembelian ya, perdagangan baik secara di dalam daerah pabean maupun di luar daerah pabean. Artinya perdagangan internasionalnya juga berjalan. Next, Pak. Nah, kenapa 3 US dollar? Alasannya ada di pasal 25 ayat 1 di huruf M di Undang-Undang Kepabeanan bahwa memberikan pembebasan mutlak atas barang kiriman sampai dengan batas nilai tertentu. Jadi ini sebagai dasar hukumnya, kenapa itu dirubah. Kemudian yang kedua, nilai impor yang sering dideklar dalam pemberitahuan impor barang kiriman di dalam dokumen consignment note itu tadi adalah rata-rata 3,8 US dollar per consignment note. Jadi melihat dari perkembangan beberapa tahun sebelum tahun 2019 bahwa rata-rata pendeklaran dokumen itu 3,8, maka dibikinlah yang paling rendah adalah 3 US dollar. Next. Nah, kenapa perkiriman beban biaya pecah? Ya, consignment notes kurang lebih Rp12.000 lebih besar dari nilai pajak yang dihindari. Jadi ada splitting di bawah USD 3 dolar. Kemudian thresholdnya hanya bea masuk saja, karena undang-undang tidak mengatur mengenai pemberian threshold di bidang perpajakan. Untuk menciptakan level playing field,
dengan produk lokal. Artinya kita juga harus melihat produk lokal kita, jangan sampai kalau bea masuknya saja tidak sama PDRI, supaya perkembangan produk di Indonesia juga bisa berkembang gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak beli di luar, ketentuan PPH dan PPN-nya disamakan, nah ini akan mempengaruhi juga dengan produk dalam negeri. Next, pengenaan bea masuk PDRI ya, dengan 3 US dollar sampai dengan 1.500. Jadi batasannya sampai 1.500 US dollar. Nah, kalau kurang dari 3 US dollar atau sampai dengan 3 US dollar, maka bea masuknya bebas. Artinya 0%. Gitu. Nah, kemudian PPN-nya tetap dikenakan, yaitu 10%. Nah, kemudian kalau nilai rupiahnya di antara 3 US dollar sampai 1.500, nilai barangnya itu bea masuknya 7,5%, PPN-nya 10%. Nah, kemudian kalau lebih dari 1.500, maka ada dokumen khusus, jadi tidak menggunakan dokumen CN lagi, tapi sudah menggunakan dokumen PIB atau dokumen PIBK, dokumen pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus, dan tarifnya sesuai dengan MFN tadi, sesuai dengan ketentuan perjanjian kita dengan negara lain. Nah, ada notes di sini. Tadi kita lihat ada PPN, ada bea masuk, tapi gimana PPH-nya? PPH dikecualikan dari pemungutan dengan pertimbangan impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir. Gitu. Jadi PPH-nya dinolkan gitu. Ya. Next. Nah, ini tarif khusus untuk yang tarif MFN di atas 1.500 US dollar. Tadi kan MFN di atas 1.500 kan. Nah, kemudian ada tas, ada sepatu, produk tekstil ya. Nah, untuk tas dikenakan antara 15 sampai 20% tergantung dari jenisnya. Nah, jenisnya kita lihat dari HS code. Ya, teman-teman udah tahu ya HS code ya. Harmonized system, di mana itu tujuannya untuk pengklasifikasian barang. Kemudian sepatu HS code 64 dikenakan dari 25% sampai 30%. Nah, kemudian produk tekstil dikenakan 15% sampai 25%. Nah, ini ditambah dengan PPN 10% dan PPH 7,5% sampai dengan 10%. Ini yang di atas 1.500 US dollar. Tapi kalau yang di bawah 1.500 US dollar, PPH-nya tidak. Begitu. Nah, mengapa ya ada perbedaan tarif ya? Impor barang kiriman atas produk ini sebesar 63% dari total importasi barang kiriman yang selama ini terdata di bea cukai. Jadi cukup besar ya, 63%. Kemudian untuk menghindari pergeseran impor via barang kiriman, karena tarif tunggalnya 17,5%, jauh lebih rendah dari tarif MFN, yaitu 32,5% sampai dengan 50%. Begitu. Next. Nah, ini masih tetap tarif MFN yang di atas 1.500 untuk buku. Bea masuknya 0%, PPN-nya 0%, PPH-nya 0%. Jadi teman-teman kalau beli buku dari luar, kita impor, ya, kita bebas pajak. Ya. Kenapa begitu? Karena untuk mendukung peningkatan literasi Indonesia. Ya. Jadi dikenakannya seperti itu. Ya, jadi nomor HS-nya 4901 sampai 4904. Tapi kita lihat dulu bukunya buku apaan. Nah, dilihatnya dari HS code tadi 4901 sampai 4904. HS code itu bisa dilihat dari yang namanya BTKI, buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Ya, nanti dilihat di situ HS 4901 itu jenisnya buku yang seperti apa sih yang bisa dikenakan 0%. Nah, biasanya buku yang bersifat pengetahuan ya, gitu. Oke, next Pak. Nah, ini untuk cukai. Nah, cukai itu apa?
cukai itu adalah kategori dari jenis-jenis barang-barang tertentu. Produknya yaitu pertama hasil tembakau, kemudian dan hasil tembakau produk lainnya. Kemudian yang kedua etil alkohol, itu berupa zat cair, zat kimia. Kemudian yang ketiga adalah MMEA, minuman mengandung etil alkohol, gitu. Nah, itu dikategorikan dalam produk cukai. Kenapa produk cukai hanya 3 itu? Karena mempunyai karakteristik tertentu. Itu ada di dalam undang-undang cukai sendiri. Nah, untuk cukai, nah itu ada ketentuannya. Untuk sigaret itu 40 batang. Bea masuknya per kiriman USD $3 ya. Kemudian cerutu 5 batang. Kemudian tembakau iris ya, itu 40 gram. MMEA 350 mili, dan hasil tembakau yang lainnya bisa berupa batang 20, kapsul 5, cair 30 mili, Patrick. Nah, yang rokok apa namanya? Rokok Patrick ya. Nah, itu 30 mili ya, 30 mili ya. Vape ya. Itu yang bebas ya, Kemudian dan bentuk lainnya 50 gram atau sampai dengan 50 mili. Next. Nah, ini barang kena cukai. Kalau kelebihan dengan ketentuan yang tadi, ya, maka akan dimusnahkan, gitu, ya. Nah, kalau tidak, ya dikenakan pajak, ya. Jadi kalau di bawah 3 US$ nilainya tetap cukainya bebas, bea masuknya bebas. Di antara 3 US$ sampai 1.500 cukainya bebas, bea masuknya bayar. Nah, kemudian di atas 1.500 menggunakan tarif yang MFN. Begitu. Next. Nah, untuk pelanggaran dengan ini kan kenapa dibikin 3 kan untuk memberikan fasilitas ya, fasilitas bea masuk namanya. Penerima barang, bagi si penerima barang ya kalau melanggar maka wajib membayar bea masuk, gitu. Kemudian ada sanksi lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan. Nah, bagi si penyelenggara pos wajib membayar bea masuk dan sanksi administrasi. Kemudian sanksi lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan. Kemudian pencabutan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan atau rekomendasi pencabutan izin penyelenggara pos ke instansi terkait. Sanksi administrasi diberikan oleh langsung Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pos yang ditunjuk, dan untuk kepala kantor Bea Cukai, kepala kantor pabean untuk perusahaan jasa titipan menjadi dasar kepada kepala kantor pabean lain untuk memberikan sanksi yang serupa. Jadi teman-teman, ada kan kadang-kadang nih kita mendengar, oh barang kita ditahan nih, gitu ya. Oleh Bea Cukai, ya pasti tentunya kalau ditahan itu kan karena ada alasan ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi Bea Cukai itu bukan nahan-nahan sembarangan Pak Eksawan gitu ya nggak boleh ya. Menahan itu karena pasti dia melanggar gitu. Melanggarnya seperti apa? Nah itu nanti dilihat. Kalau memang melanggar karena kurang bayar pajaknya ya disuruh bayar gitu. Tapi kalau melanggarnya karena ketentuan tata niaga ekspor impor, yaitu kan teman-teman ada 3 ya. Ada barang yang dilarang Pak, kemudian ada barang yang dibebaskan, ada barang yang dibatasi. Jadi di ketentuan pemerintah kita tuh ada 3 jenis barang. Barang yang dilarang, barang yang dibebaskan, dan barang yang dibatasi. Nah tentunya kalau barangnya dilarang ya pasti dong ditahan ya, dan langsung dimusnahkan gitu ya. Misalnya narkoba ya. Barang kiriman ini yang sering itu seperti narkoba. Kemudian mohon maaf nih, saya agak vulgar ya, sex toys gitu ya. Itu yang nggak bisa, karena itu pasti itu termasuk jenis barang yang dilarang. Terus baju-baju bekas Pak nggak boleh ya, barang-barang bekas tuh nggak boleh ya. Thrift itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi harus barang baru. Kalau ada barang bekas, produk bekas itu harus ada izinnya Pak
gitu. Izinnya nanti sesuai dengan produknya ya, itu produknya apa ya, izinnya ke instansi tersebut gitu. Jadi ada aturannya sendiri teman-teman ya, begitu. Oke, next Kak. Nah ini skema marketplace ya. Ada seller, kemudian ada perusahaan jasa titipan pos, kemudian marketplace juga bisa bermain. Nah peraturan ini dibuat memang karena sudah berkembang marketplace gitu ya, seperti Shopee, kemudian Amazon ya, Alibaba gitu kan. Jadi ini juga mengakomodir dari perusahaan-perusahahaan itu. Nah kemudian ada buyer ya, tentunya nanti seller akan mengirim melalui perusahaan jasa titipan tadi, kemudian melakukan pemberitahuan kepada pihak bea cukai ke custom, kemudian nanti di custom akan dilakukan pengecekan gitu, baik secara dokumen dan bisa juga pengecekan secara fisik barang, kemudian nanti diserahkan kembali ke perusahaan jasa titipan dan langsung diberikan kepada buyer. Jadi bisa nggak sih Bu kita mau beli buku misalnya tadi? Boleh. Teman-teman tinggal lihat di Shopee ya, yang dimana itu buku-buku dari luar ya bisa dilakukan. Jadi nanti Shopee itu bergerak seperti customer atau marketplace-nya, begitu ya. Nah tidak ada proses bisnis yang berubah terkait dengan ketentuan yang baru ini untuk penyelenggara pos, dan terdapat kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan marketplace. Jadi Bea Cukai juga bergandengan tangan, bersinergi dengan marketplace untuk terkait dengan barang kiriman ini. Next. Nah, untuk kawasan bebas, barang kiriman di kawasan bebas berlaku ketentuan umum kiriman yang sama, yaitu pembebasan bea masuk dan ada penetapan tarif khusus, yaitu yang tadi MFN. Jadi tetap pemberlakuannya sama ya di kawasan bebas. Lanjut. Nah ini contoh nih, ini contoh perhitungannya nih teman-teman. Mas Bravo membeli barang dari luar negeri dengan rincian harga barang sebesar 4 US dollar. Berarti di atas 3 ya, di atas 3. Ongkos kirimnya 18 US dollar ya. Ada asuransinya sebesar 2 US dollar ya. Jadi kalau kita lihat kan harga barangnya murah ya dibandingin ongkos kirimnya ya. Ya. Kemudian kurs dolarnya yang berlaku pada hari itu umpamanya 15.000 per 1 US dollar. Karena nilai barangnya Mas Bravo lebih dari 3 US dollar, maka atas barang kiriman Mas Bravo tersebut dikenakan bea masuk dan PPN. Ya. Gimana cara ngitungnya? Tahap pertama kita ngitung nilai pabean. Nilai pabean itu nilai barang, kemudian ditambah ongkos kirim, ditambah asuransi. Ya. Kalau kita sebut kalau istilahnya CIF ya, cost, insurance, and freight. Ya. Dikali dengan kurs pajak yang berlaku. Jadi 4 dolar ditambah 18 dolar ditambah 2 dolar dikali 15.000. Hasilnya 360.000. Nah, kemudian dihitung bea masuknya. Ya kan, bea masuknya 75%. 7,5%. Ketentuan di atas 3 dolar sampai 1.500 kan tadi 7,5%. 7,5% dikali 360.000. Kemudian nilai impor, nah setelah ngitung bea masuk kita ngitung nilai impor. Nilai impor adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Ya kan? Oke, dapat hasilnya 387.000. Nah, itu PPN-nya. PPN-nya tarifnya 11%. Sekarang kan tarifnya nggak 10% lagi ya, teman-teman ya, udah 11% ya. Dengan ketentuan yang baru ya. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai impor ya. Nah, baru PPh-nya 0 ya, tidak ada ya. Jadi jumlah pungutan yang harus dibayar Mas Bravo adalah seberapa? Ya, bea masuk ditambah dengan PPN, yaitu 27.000 ditambah 43.000, yaitu sebesar 70.000. Coba 4 US dollar dikali 15.000 itu berapa ya? 60.000 kan? Nah, 60.000 ditambah 70
itu yang teman-teman bayar. Itu, ya kan? Yang sisanya dibayarkan ke ini ditambah 70.000 ya. Terus ditambah nanti biaya angkutnya. Kan tadi ada biayanya itu biaya angkutnya ya. Begitu. Jadi untuk perhitungan pungutan negara jumlahnya pembulatan ribuan ke atas. Begitu. Makanya kadang-kadang kalau orang, Pak, kita jalan-jalan nih ke luar negeri ya, gitu. Belanja kan, gitu. Kopernya dikosongin, ya, gitu ya. Kopernya dikosongin sampai sono belanja. Nah itu biasanya memanfaatkan kita kalau jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena tentunya kalau sudah masuk ke negara kita, ya itu dikenakan pajak. Nah, sebenarnya ketentuan ada lagi nih yang menarik selain barang kiriman, yaitu barang penumpang. Nah, cuma kita nggak membahas di sini. Saya menunggu panggilan berikutnya oleh Pak Hesawan. Jadi itu barang penumpang pun sebenarnya ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Barang penumpang. Jadi ketentuan kepabeanan atas barang penumpang dan awak sarana pengangkut. Nih, pramugari sama pilot ya, itu dia itu bisnisnya itu, Pak, kalau ke luar negeri beli parfum, beli tas segala macam, itu tasnya yang dibawa-bawa itu tasnya kosong tahu. Karena dia di sana belanja gitu ya. Gitu. Nanti di sini dijual gitu. Jadi ada ketentuan khusus untuk selain barang kiriman ya. Ini kan barang kiriman yang melalui pos ya. Ada ketentuan khusus lagi untuk barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut. Jadi bisa juga nih menjadi pengetahuan teman-teman, siapa tahu keluar negeri. Pak Hefsa sering keluar negeri ya, karena pandemi jadi nggak keluar negeri. Nah itu biar tahu. Jadi ketentuannya gimana sih gitu. Begitu. Next. Ya, sudah selesai. Ya, itu materi kita pada hari ini terkait dengan barang kiriman. Semoga teman-teman memahami, jadi mengetahui ketentuan-ketentuan terkait dengan kepabeanan, pajak dalam rangka impor dan juga cukai. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri. Apa tuh namanya? Tadi sudah ditampilkan ya sedikit tentang kepabeanan dan cukai ya. Terutama tadi tentang barang kiriman. Barang kiriman ya, oke. Melalui pos. Ya. Jadi Bu, kalau ini yang saya juga kadang-kadang nanya. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman nanti boleh nanya ya, harus nanya mumpung ada Pak Harnya nih. Kalau kita beli barang-barang yang di Shopee, teman-teman pernah ya beli Shopee itu kan terkenal murahnya ya Bu ya. Padahal yang saya tahu itu sebenarnya katanya ambil dari Cina ya Bu ya, dari ART sekarang namanya ya. Tapi kenapa masih, apakah mungkin karena harganya di sana murah? Padahal sebenarnya itu masuk berarti kena ya Bu ya? Kena. Ya, jadi yang menjual di perusahaan masuk ke Shopee itu kan udah perusahaan besar ya. Iya. Nah, biasanya mereka sudah jadi gini, impor itu juga bisa satu kontainer itu rame-rame Pak. Iya. Gitu. Jadi ya itu. Jadi mereka satu untuk mengurangi biaya pengangkutan dan biaya asuransi. Yang berat itu kan biaya pengangkutan dan biaya asuransinya. Gitu, lebih besar gitu dibandingkan harga barangnya. Jadi biasanya importir kecil-kecil UMKM itu mereka mengambil dari situ. Jadi sebenarnya sudah di store dulu di sini gitu ya Bu? Iya. Oh ya seperti itu. Tapi karena saya pernah juga beli yang benar-benar dari sana Bu lewat Shopee dan itu memang cukup lama gitu ya. Sampai itu udah melinting-linting gitu ya itunya apa tuh. Tapi kok saya rasakan harganya cukup bersaing padahal secara ini itu sebenarnya kena pajak ya. Iya. Mungkin agennya yang Shopee itu yang di sana memang memberikan harga yang lebih murah Pak. Iya, gitu. Betul, memang. Nah, seperti itu. Ya, tapi kita juga makanya tadi PPN-nya tetap kita kenakan ya, yang di atas 3 US dollar itu tujuannya adalah agar produk-produk kita nggak kalah saing. Kalau nggak berat, kalau kita dibikin fasilitas pajaknya sampai PPN-nya juga 0%,
Ya kan tadi PPh-nya aja udah 0% kan. Kalau PPN-nya dibikin 0% lagi, kita kalah, kasihan produk-produk dalam negeri. Ya, baik. Satu lagi nih Bu ya, sebelum ke teman-teman, ini ada berita yang mungkin teman-teman akan sering lihat juga. Ada barang-barang tadi yang dimusnahkan ya Bu ya. Iya. Nah, di situ kalau saya lihat di sini nih Bea Cukai Surakarta ya. Iya. Berita ini memusnahkan 3.800.000 batang rokok ilegal. Ya. Berarti ini rokok-rokok seperti Marlboro gitu ya, yang dari luar negeri yang masuk ya. Nah, pernah juga kepikir ya, atau banyak juga yang ngomong pas lagi lihat TV itu dimusnahkan gitu ya. Kok yo sayang yo dimusnahkan. Coba misalnya itu dijual aja, nanti hasilnya itu untuk misalnya disumbangkan gitu. Ada tuh yang pernah bilang gitu, pernah nggak teman-teman ada yang bilang gitu? Itu memang harus dimusnahkan ya? Iya, ketentuannya harus dimusnahkan ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, ya, tidak lebih ya. Alasannya adalah karena biar nggak terulang ya, jadi mudaratnya mungkin lebih gede ya ketimbang manfaatnya. Betul, ya. Ya, karena ternyata yang kadang-kadang yang dimusnahkan adalah kalau seperti miras ya, minuman keras mungkin ya, atau misalnya sex toys itu buat apa gitu ya. Nah, tapi ini ada juga makanan, pakaian, gitu ya, makanan, pakaian nih Bu, masalahnya Bu ya. Jadi kalau makanan bukan dari segi unsur ininya nggak lulus misalnya dari BPOM atau MUI-nya enggak ya Bu ya, tapi dari segi legalnya saja Bu ya. Ya, jadi gini Pak, saya kembali lagi ke rokok ya. Rokok Bea Cukai Surakarta melakukan pemusnahan rokok ilegal, minuman keras ilegal. Itu bukan hanya dari barang kiriman saja, tapi juga karena mereka tidak punya pita cukai. Jadi peredaran yang ada di sini mereka tidak melekatkan pita cukainya, jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait tadi dengan makanan ya Pak ya, makanan itu bisa jadi karena tidak ada izin BPOM. Yang kedua, makanan itu sudah kadaluarsa gitu, jadi itu harus dimusnahkan begitu. Terus pakaian, kaitan ada pakaian ya Pak ya, pakaian itu bisa jadi itu kategori pakaian bekas, jadi itu tidak boleh karena tapi kok menjamur ya? Orang thrift itu ya, orang yang jualan pakaian-pakaian bekas itu berarti itu tapi sudah legal berarti ya? Pakaian bekas yang di pinggir jalan itu ya? Sering ya contohnya yang di Senen juga ya? Nah, kita lihat dulu itu pakaian bekasnya itu sisa-sisa ekspor atau bagaimana? Kan kita nggak tahu, kan cuma mereka bilang ini barang bekas gitu kan, tapi barang bekasnya itu barang bekas yang apa ya? Kalau saya nih, saya punya baju, terus saya kasih aja ke Semen, tolong dong jualin gitu kan, bisa juga. Kategori barang bekas di sini seperti apa? Kalau barang bekas yang impor, nah itu pasti harus dimusnahkan sama Bea Cukai gitu. Tapi kalau barang bekas yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kita belum tahu itu barang bekas memang dia dari impor atau memang peredaran dari kita sendiri gitu, atau sisa-sisa ekspor kan ya, ada kan pabrik-pabrik yang ada cap-capnya sedikit itu dijual gitu. Tapi sebenarnya itu kalaupun sudah membayar cukainya sebenarnya boleh ya Bu? Nggak boleh. Barang bekas itu tidak boleh masuk Pak. Oh gitu. Ya. Cuma kalau saya lihat wujudnya sepertinya memang dari Singapura gitu-gitu ya, dari Singapura, ada dari Hong Kong gitu ya. Berarti itu sebenarnya ilegal ya. Berarti lebih baik kita tidak membeli ya Bu. Iya, karena itu ya Nadia ya. Kesehatan ya. Ini ya. Kesehatan. Ya. Jadi, nah ini Pak, tugas dan fungsinya Bea Cukai ini sangat berat, begitu ya. Tugas fungsinya Bea Cukai pertama itu trade facilitator. Jadi memberikan fasilitas ya, bagaimana memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan ekspor perdagangan ya, biar kelancaran arus barangnya sesuai gitu ya. Nah, yang kedua yaitu community protector. Artinya Bea Cukai itu sebagai garda terdepan ya dalam hal melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal. Nah, yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini kan wilayah kepulauan ya, gitu, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita juga dengan negara lain bisa melalui perbatasan secara darat maupun laut. Nah,
kita bandingkan wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah pegawai bea cukai yang tidak memadai, ya tentunya ini menjadi sebuah tantangan ke bea cukai gitu kan. Contohnya nih, gak usah jauh-jauh ya, Bea Cukai Jayapura nih di tempat suami saya. Di situ kan kita perbatasan dengan Papua Nugini, ya PNG. Nah, kalau jalur resminya itu kan daerah Sekau perbatasannya, Sekau perbatasan itu memang sudah ada petugas bea cukainya, ada petugas imigrasi, ada petugas karantinanya. Tetapi bisa nggak PNG menyelundupkan atau kita menyelundupkan keluar? Bisa, karena ada jalur-jalur yang lain. Istilahnya kalau bahasa kita jalur tikus ya. Jadi lewat kampung-kampung, lewat hutan-hutan. Nah sekarang siapa yang mau menjaga hutan itu gitu kan ya? Sementara faktor keamanan di Papua juga sangat beresiko tinggi gitu. Kalau bea cukai ditempatkan di hutan-hutan begitu, ya kita berhadapan dengan tentunya separatis dari pihak gitu. OPM ya Bu ya? KKB, kalau di sana KKB. Jadi itu menjadi sebuah tantangan. Tapi bisa nggak dia melewatin laut? Bisa, karena Papua Nugini dengan Jayapura itu juga bisa dilewatin. Ya perahu-perahu kecil yang melintas itu kan menjadi bisa menjadi potensi untuk penyelundupan begitu Pak. Baik. Sama ada satu lagi nih Bu, saya pernah lihat di TV, di Net TV kalau nggak salah ya, suka ada acara itu ya. Nah ternyata kalau kita beli, mungkin tadi sudah diterangkan tapi saya mungkin kurang konsentrasi. Seseorang itu membeli handphone atau parfum ya dari luar negeri, kemudian pas masuk itu ditahan, dia harus membayar gitu ya? Iya. Gitu. Tapi tadi yang Ibu cerita dimasukkan ke bagasi itu apa ke koper itu gimana? Kok ketahuan atau gimana? Ya ketahuan karena kalau di bandara kita ada mesin X-ray ya. Okay. Nah itu ketahuan di situ. Kemudian yang kedua, kalau ada barang-barang elektronik yang tidak sesuai dengan standar SNI kita, itu juga menjadi permasalahan karena jadi kita kalau beli elektronik nih teman-teman, Pak Hiksawan ya, kalau beli elektronik harus lihat ini kan memenuhi standar SNI kita nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kayak handphone itu harus ada IMEI-nya. Jadi kalau tidak ada IMEI-nya, maka otomatis itu akan ditahan karena itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi banyak faktor gitu Pak. Ini kaitan dengan barang penumpang, beda lagi dengan barang kiriman. Makanya saya bilang barang penumpang berarti akan kita bicarakan nanti mungkin ya di sesi yang lain ya, lebih menarik lagi. Baik, oke. Stiamers, ada pertanyaan teman-teman yang di sini? Ya, oke. Boleh disebutkan nama dan Pak Asri bisa dibantu mic-nya? Oh, naik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Saya Isma Nurbara dari Angkatan 2019 kelas pajak. Mohon izin Ibu Bapak ingin bertanya terkait tadi barang impor ya. Tadi terkait buku itu kan memang tidak dikenakan pajak ya atau 0% pajaknya. Tetapi tadi Ibu bilang ada standar tertentu untuk buku-buku yang sekiranya berkaitan dengan pengetahuan. Nah, tapi ada juga buku yang bisa dikenakan pajak ya Bu ya? Bisa. Itu buku yang seperti apa dan mengapa bisa dikenakan pajak? Itu aja Bu, terima kasih. Baik Mbak. Dengan Mbak siapa tadi? Isma. Isma. Bu, ditahan dulu ya Bu. Oke, baik. Gimana? Ya, monggo silakan. Yang lainnya? Nadia? Nadia ngantuk nih. Dewi. Ya, nanya. Boleh Pak? Ya. Selamat siang teman-teman, Ibu Bapak. Siang. Izin bertanya Bu, kan gimana sih Bu kita sebagai masyarakat biasa nih untuk berpartisipasi dalam kayak pengawasan atau tindakan dari bea cukai gitu Bu? Kayak misalnya kan banyak nih Bu rokok beredar yang tidak sesuai standar, entah itu tidak ada pita cukai atau sejenisnya. Cuman kan kita sendiri juga awam ya Bu sama bentuk pita cukai itu kayak gimana gitu Bu.
Jadi menurut Ibu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam untuk membantu bea cukai sendiri terkait peredaran barang ilegal? Ya, oke. Terima kasih Dewi. Satu lagi dari karyawan mungkin Mas Yasin yang masalah thrift tadi mungkin. Ya, boleh, menarik. 3 ya Bu. Baik, Ya. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam. Lama nggak jumpa Bu, terakhir di Mardani. Iya Mas Yati. Sekarang sudah di kampus C. Iya. Baik, menarik yang disampaikan Bu Febri tadi terkait bea dan cukai, dan ini mungkin teman-teman anak muda ini karena ingin pakaian atau barang-barang itu branded itu udah hal yang wajar, karena memang kita di tengah-tengah kondisi seperti ini tuh hal yang menarik ketika kita punya sesuatu barang yang brand. Dan memang saya tidak pungkiri Bu, ketika barang kita branded itu memang kualitasnya bagus. Tapi ketika kita datang melihat yang aslinya kayak Balenciaga, Gucci, kemudian Uniqlo dan lain sebagainya, barang-barang yang branded itu kantong kita kayaknya belum sanggup kadang gitu ya. Nah, alternatifnya memang marak thrifting Bu. Kalau di TikTok Shop gitu ya teman-teman mungkin sering beli di sana karena free ongkir. Itu banyak sekali thrifting gitu ya, baju-baju bekas yang ketika dia live kita nyimak ternyata barang-barang itu kayak contohnya jas itu pun dari Itali, kemudian dari Jepang juga ada. Nah ternyata masuk dan dijual, harusnya tadi Bu Febri sampaikan itu harusnya dimusnahkan. Apakah penjual-penjual baju thrift dan produk-produk second seperti ini, second hand ini, apakah ada tindakan khusus atau bagaimana perlakuannya oleh Bea dan Cukai? Terima kasih. Ya Bu, mungkin yang sedikit dengan Mas Yazid ya. Bahkan kalau teman-teman saya yang di Medan dan juga di Batam ya, itu sampai ada pasarnya tuh Bu. Iya. Sampai ada pasarnya yang khusus menjual barang-barang itu, dan sepertinya memang bukan sisa ekspor Bu, tapi memang dari luar masuk. Dari luar masuk ke ini bal-balan gitu ya modelnya. Betul. Satu bal gitu. Malah ada yang nawarin gitu Bu. Ya, untuk ya satu bal itu. Nah, mungkin ini menarik ya untuk ini dari sudut pandang Ibu sebagai akademisi Bea Cukai, mungkin bisa dijawab tadi 3 pertanyaan ya. Baik. Monggo silakan. Baik, Pak Hasbi boleh ini dilihatin ke atas. Saya jawab dengan pertanyaan pertama dari Mbak Isma ya. Nah, buku-buku yang seperti apa? Nanti Mbak Isma bisa cari di googling ya, terkait dengan BTKI ya, buku tarif kepabeanan Indonesia. Next Pak. Nah, di sini ada nomor HS code-nya ya Mbak, HS 4901 sampai dengan 4904. Nah, selain dari ini, buku itu dikenakan pajak. Nah, nanti Mbak bisa lihat HS 4901 sampai 4904 itu jenis buku apa saja. Di situ diterangkan Mbak, gitu ya. Itu yang pertama, karena yang 0% atau bebas pajak itu hanya kategori ini saja. Di luar itu tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, cukup ya Mbak ya? Oke. Yang kedua Mbak ya, terkait dengan pita cukai. Bu, gimana sih bentuk pita cukai ya? Sebenarnya bisa di searching juga di websitenya Bea Cukai, karena Bea Cukai selalu memberikan informasi up to date. Nah, bagaimana peran kita untuk membantu pihak Bea Cukai untuk pengawasan? Jadi Bea Cukai itu berkala Pak Eksawan. Jadi mereka mempunyai jadwal yang hampir beberapa bulan sekali melakukan namanya kegiatan gempur Pak. Nah, jadi ada istilah gempur. Ya, gempur itu mereka terjun ke lapangan, ke toko-toko yang jual rokok, kemudian ke kafe-kafe yang jual minuman keras, segala macam. Intinya penjual-penjual yang menjual minuman dan menjual rokok itu disasarin sama pihak Bea Cukai. Nah, disitulah nanti mereka menemukan rokok-rokok atau minuman keras yang tidak berlabel atau tidak sesuai dengan ketentuan cukai. Nah, di situ nanti baru mereka ambil, kemudian nanti dikenakan sanksi terhadap, kalau kafe biasanya dikenakan sanksi, tapi kalau jual yang rokok-rokok, pedagang-pedagang enceran tuh biasanya cuma dikasih informasi saja dulu gitu. Nah, jadi belum dikenakan sanksi.
Begitu ya Mbak ya, terkait itu nanti bisa dilihat bentuk pita cukainya gitu. Sekarang pita cukainya sudah berbentuk hologram Pak, jadi tidak bisa ditiru gitu ya. Ya, jadi kalau boleh sih sebenarnya ini menarik ya teman-teman. Mungkin Pak Hesawan bisa mengagendakan untuk tahun depan pada saat mata kuliah kepabeanan dan cukai kita kunjungan ke kantor pusat Bea Cukai Rawamangun. Kita di Papua teman-teman ya. Oh jangan. Ke kantor Bea Cukai. Jadi gudangnya pita cukai itu ada di kantor pusat Bea Cukai Rawamangun. Rawamangun Pak. Jadi pembuatannya di situ. Jadi nanti bisa dilihat gitu, gudangnya di situ, jadi bisa dilihat dan dari situ nanti disebar kepada perusahaan-perusahaan rokok se-Indonesia gitu. Boleh nih gitu teman-teman ya. Terkait juga dengan barang kiriman tuh boleh kita ke kantor pos. Jadi kalau barang kiriman itu di kantor pos Pasar Baru, di situ ada kantor Bea Cukai, jadi kita bisa tahu proses mereka melakukan pengawasan begitu. Nah terkait Mas Yazid ya, terkait barang bekas begitu ya. Yang tadi Bapak menyebutkan di Medan, kita pernah dengar kasus ya. Coba nanti teman-teman lihat ya di YouTube ya, bahwa Bea Cukai itu pernah menggagalkan penyelundupan balpres, namanya balpres Pak ya, barang-barang bekas yang gulungan dan segala macam itu ya, itu di Belawan Pak. Nah, cuma apa yang terjadi? Bea Cukainya diserang sama masyarakat karena lebih garang. Diserang masyarakat dan itu sampai kepala kantornya lari gitu kan ya, semua pegawai lari karena diserang sama pihak. Karena kehidupan mereka ternyata dari situ gitu, kehidupan masyarakatnya dari balpres itu. Memang susah untuk melakukan penyelundupan seperti itu. Memang lewatnya yang paling besar adalah daerah Batam dan daerah Belawan. Nah, ternyata usut punya usut nih gitu. Ternyata ada yang berperan gitu. Nah ini yang susah ya kan. Kalau udah ada backingan, nah ini yang susah. Tapi tetap waktu itu diusut tuntas oleh pihak Bea Cukai. Terus pernah juga ada baru-baru ini di wilayah Kepulauan Riau, itu sampai kita harus berhadapan dengan masyarakat juga. Jadi Bea Cukai ini memang berhadapannya dengan masyarakat tentunya ya, karena menggagalkan penyelundupan pada saat itu adalah rokok ya dan segala macam. Jadi dia pakai kapal, terus kapal nelayan. Jadi kalau orang melihat sih itu nelayan gitu, orang mancing gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya, di bawahnya itu ternyata barang-barang itu. Nah, ya tadi saya bilang, Bea Cukai sudah berusaha nih semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan di perairan. Sampai Bea Cukai itu punya kapal patroli Pak, jadi keliling gitu. Cuma ya itu kapasitas kita nggak bisa, harus memantau 1 kali 24 jam full. Nah itu pada saat ditangkap itu sampai ada yang tertembak. Jadi Bea Cukai itu di Kepulauan Riau itu ya kan mereka melawan ya, melawan terus ditembak. Nah tembak ada yang meninggal, akhirnya diusut juga gitu. Kesalahannya karena Bea Cukai melakukan katanya arogansi dan segala macam. Nah kalau yang di Belawan, Bea Cukai itu pakai kapal patroli, kapal Bea Cukai itu diserang pakai bom molotov gitu ya. Jadi Bea Cukainya ya mundur, kita kan juga menyelamatkan diri ya gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi untuk pakaian bekas ini memang menjadi perhatian sampai saat ini oleh pihak Bea Cukai ya. Nah untuk di penjualan di Shopee Mas ya, itu ya kita belum tahu itu bekas atau tidak. Itu dulu ya, bisa jadi sisa-sisa ya, sisa-sisa. Cuma kelihatannya endokumel jadi kita bilang bekas gitu ya. Nah yang jelas kalau masuk ke impor dari luar ke kita, nah itu memang ada ketentuannya. Jadi tidak bisa dan tentu akan diambil alih oleh Bea Cukai dan untuk dimusnahkan. Jadi tas-tas branded tadi gitu. Tas-tas branded itu Pak banyak di pabrik ya, di Bangkok Pak. Bangkok itu juga ada pabriknya tas-tas branded, di Cina juga. Jadi yang KW-KW ya, yang KW-KW ya. Jadi kalau itu sih
legal ya, karena mereka meniru dan itu diperbolehkan gitu. Tapi kan menirunya nggak full ya, nggak full semua, bahannya sintetis gitu kan, bukan bahan yang sebenarnya. Jadi kalau itu ilegal Mas Yazid. Kalau sudah masuk ke Shopee itu sudah ada ketentuannya. Tadi saya sudah bilang bahwa Bea Cukai sudah bekerja sama, bersinergi dengan marketplace. Jadi tentunya barang-barang yang ada di Shopee atau di itu semua sudah barang-barang yang legal begitu. Itu dari saya, Pak. Ya, baik. Sebenarnya masih pengen ngobrol lagi nih ya, tapi sudah 11.14, sebentar lagi Jumatan ya. Mungkin nanti akan ada sesi berikutnya Bu, dan juga termasuk tadi kita akan agendakan ya kunjungan ke kantor Bea Cukai. Berarti tidak harus yang di Priok ya Bu ya? Enggak, di kantor pusat juga boleh. Kita pengen lihat nih. Ada berapa kantor di DKI Jakarta ya? Banyak Pak, ada Priok, ada kantor pusat. Tapi kalau untuk pita cukai tadi adanya di kantor pusat. Kira-kira lebih menarik yang di mana Bu? Kalau yang barang kiriman adanya di kantor pos. Kalau di Priok kan ekspor impor yang secara umum ya. Di bandara itu untuk penumpang. Ya monggo, nanti yang menarik dari teman-teman seperti apa? Kayaknya kalau yang lebih happening mungkin yang di Priok ya, karena bisa foto di belakang apa ya waktu itu? Iya, lebih kemas karena masuk kan kita dikawal ya. Kita masuk dikawal, jadi nggak boleh sembarangan masuk ke daerah itu. Kawasan itu. Nanti mungkin kita berhubungan dengan Bu Ana ya untuk ininya apa tuh akses ke. Kalau mau ke Jayapura boleh, lihat perbatasan Seto. Nah boleh. Tapi tiket ditanggung masing-masing ya. Ya baik, Siamers, kita sudah sampai ke penghujung acara. Bu Ana, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Ya, ini langsung kembali ke Jayapura ya, langsung. Insya Allah. Ya baik. Kita akan ketemu lagi dan terima kasih karena sudah bergabung dengan Library Talks pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi dengan Library Talks di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.